Triple C, kamera Iya. sebelah mana ini? Ini? Kamera Iya. mana nih? Oh, Iya. Apa kabarnya hari kamera ini? ya? Sehat Hah? ya, sehat ya. puji Baik. Tuhan. Kang Kibor sehat gak? Sehat. Puji Kang Tuhan. Bas? Oh Kang Bas Jauh ya, jauh Kang Bas banget. gak ditanya. Jauh banget. Lupa nanyain ya Kang Bas. Kang Bas kelihatan kameranya nggak bisa disorot ya. Aman. Ya puji Tuhan, kita kembali lagi di podcast kita hari ini. Iya. Kayaknya kita bukan hanya teman-teman yang ada di rumah, tapi kita juga kayaknya pengen banget ya, pengen podcast hari ini kita pengen menghadirkan bintang tamu lagi, Iya pengen dong, cerita-cerita pasti. sesuatu yang baru lagi, Iya. karena kita juga jujur pengen sekali dapat ilmu, dapat insight, dapat Iya. apa lagi kok, dapat sesuatu lewat podcast yang yang kita hadirkan gitu ya. Jadi pengalaman juga itu sangat penting banget ya. penting, sangat berarti. Baiklah. Hari ini Ya, coba dong musiknya dong ya. coba kasih musik-musik apa nih? Kita akan menghadirkan bintang tamu kita. Ini dari teman kita yang ada di sekitar ya teman-teman Kawanua juga gitu. Nah, kita kasih kisi-kisi dulu ya. Oke deh. Siapakah bintang tamu kita? Nah, bintang tamu Biar kita biar ini- yang lihat tuh penasaran Pinisirin ya. Oh, ya, kan? pinisirin. ya jadi bintang tamu kita ini orang dari North Sulawesi, Manado. Ya. North Sulawesi. Yang pasti Tepatnya dia jago masak. Orang Tondano kayaknya. Orang ya. iya. Dia jago masak dan Uh, dan yang pasti dia anak Tuhan, Iya. pelayan Tuhan, juga Betul. melayani juga waktu dia juga ada di Manado, di Jakarta, melayani Di Tuhan. sini juga tetap melayani Iya. ya. Dan kita senang sekali mau mengundang dan dia pun berkenan mau datang di podcast kita. Thank Itu you kita udah banget bersyukur banget. Ya. Aduh. Dan kita rindu mendengar kesaksiannya dia, pengalamannya dia. Aduh udahlah jangan terlalu banyak ya. intronya ya. Kelamaan intro ya. Jadi kayak kita berdua nih kayaknya. Iya, baik. Nggak diundang-undang. Siap Tidak berlama-lama lagi kita langsung panggilkan Pasukun. teman kita, sahabat kita, Victor. Halo, Lala shalom. Menting. Shalom. 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 Apa kabar nih? Shalom. Ya. Semuanya di Saya duduk di mana? Silakan. Iya, duduk. Ini kelihatan nggak? Puji Tuhan. Apa kabarnya nih, Pon? Puji Tuhan. Kita baik. panggilnya Victor, Popon. Ya, terserah mau panggil Ya, apa. nama panggung. Popon juga bisa. Nama Victor panggung juga bisa. Popon ya. Nama panggung Popon. Kayaknya Bebas, lebih kenal bebas. Popon gitu ya. Iya, oke. Ya, kok bisa dipanggil nama Popon, ada Oh, iya. sejarahnya. Singkat cerita, kita balik kepada sejarah. Ya, Sejarah nama banget saya tuh, sejarah. waktu saya lahir, Mhm. ceritanya papa saya ikut PON, Pekan Olahraga Nasional. Oh. Ya, mencatur. Oh, Mencatur. Pon Mencat. Ya. menang di pon karena catur itu Iya. ya. Wow. Ya, salah satu master Indonesia di catur. Dan saya lahir pas papa saya ikut PON, kemudian opa saya bilang, oh kasih nama dia Victor Alfonso. Dari Fon itu nanti di rumah dipanggil-panggil Pon. pon jadi Oh. pon. Ya, Oh, Cuman gitu pas di ceritanya. pelayanan ada teman Heeh. katanya, wah itu kalau mau panggil Pon lidahnya agak itu Susah. kayak susah, kayak belibet. Heeh, Jadi Ya. boleh nggak dipanggil Popon? Nah itu udah terserah. jadi- Sampai sekarang jadi jadilah Popon. ya. jadilah Ya. Popon, nama Begitu. beken. Oh, itulah nama sejarahnya, beken. itu sejarahnya nama Iya. Popon ya. Iya. Kita pun kalau di sini di Melbourne sini kalau ditanya yang kita ada undangan nih dari Victor. Victor siapa ya? Orang pada kenal Popon Iya, lebih ya. kenal Popon Nah. gitu ya. Oke, baik. Jadi ini kita tuh menarik sekali, kita mau mengundang Sebelumnya kita thank you banget wah ini udah Oh hadir iya, ya. terima kasih. Untuk waktunya ini Ya, orang terima sibuk kasih buat- soalnya ya. Terima kasih Iya. buat undangannya. Iya, puji Tuhan. Jadi itu kita undang Popon karena tuh kita tahu pasti Popon punya cerita, punya kesaksian waktu waktu pertama datang ke Melbourne sampai saat ini kita boleh melihat bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan memberkati Popon gitu. Iya, Jadi betul. saya percaya juga banyak teman-teman di luar sana yang ada juga di Melbourne, di perantauan, yang juga pengen dengar kesaksian dari Popon ini nih. Jadi tema kita, tema besar di bulan ini tuh setia dalam perkara kecil nih Pon. Nah hari ini kita pengen dengar Pengen cerita, tahu nih ceritanya pengalaman ada cerita gimana. dari Popon.
waktu bekerja di Australia ini. Oke. Ya, sekarang apa kesibukannya, Pon? Ya, kesibukannya Senin sampai Sabtu bekerja dan Sampai Sabtu loh. Sampai Sabtu double pay ya. puji Tuhan. Dan hari Minggu gereja pelayanan juga. Pelayanan juga ya. Oh, oke. Ya, kalau misalnya pelayanan tuh kira-kira sama nggak sih kalau apa yang dulu kan kalau di Jakarta kita pelayanan rasa-rasanya tuh kalau misalnya nggak pelayanan dalam 1 minggu itu kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu, kayak melayani kan dalam hal bentuk apa aja ya. Kayak misalnya mungkin kalau kita melayaninya di bidang musik, apa Pon kalau dulu melayani di Jakarta apa Pon? Ya, saya sih waktu di Indonesia ya, di Jakarta, di Manado pelayanannya saya lebih ke penginjilan. Saya bersama tim penginjilan kita misi ya? Iya, misi. Oh, luar biasa ya. Makanya aku tuh banyak sekali dengar kita tuh kenal Popon. Jadi orang yang temen aku di Jakarta pelayanan kenal Popon nggak kenal? Terkenal banget di si Popon terkenal ya. banget ya. Kenal Popon nggak? Kita punya teman di Melbourne namanya Popon. Wah, terkenal banget ternyata. Berarti Popon ini juga sering juga bantu orang juga, makanya banyak juga orang kenal ya kan. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Wah, tangan mana nih? Tepuk tangannya dong. Oke, baiklah. Lanjut kita. Kita selesai sambil baca teks nih ya. Ya Pon, jadi udah berapa lama tinggal di Melbourne? Saya tiba di sini bulan Mei 2019. Jadi pas Mei kemarin itu genap 5 tahun. Jadi 5 tahun. Udah lama ya. Udah 5 tahun ya. Cukup lama lah, cukup lama ya. Pasti udah banyak banget nih pengalamannya. Iya. Nah, kita harus denger nih ya. Apa aja sih? Udah gak sabar. Iya, oke. Udah gak sabar ya dengan pengalaman. Karena gini, ada beberapa orang yang pas mereka datang ke Melbourne ini, mereka tuh ya biasanya nih ya, orang itu ngelihatnya cuman dari Instagram, dari sosial media, dari Facebook. Ih hebat loh, mereka di sana hebat foto-foto. Mereka nggak tahu ya. Mereka nggak tahu perjuangannya kita seperti apa di sini kan. Dan belum tentu pas datang kan orang kepengennya ya inilah cenderung manusia ya, pengennya sesuatu yang langsung besar, sesuatu yang lebih hebat gitu kan. Nah kita nggak tahu gimana pengalaman sebelum kita menuju ke hal yang hebat itu apa yang dilalui, namanya pasti proses ya. Ada kan? prosesnya. Ada prosesnya. Nah kita pengen dengar nih dari Popon, gimana awal-awal pas datang? Coba diceritakan. Saya awal-awal datang juga masih sama berjuang. Sampai sekarang juga masih berjuang. Ya, dari awal dulu 1 bulan pertama saya di sini kerja. 1 minggu sudah dapat 3 kerjaan, maksudnya 3 hari bekerja, itu sudah puji Tuhan. At least saya sudah bisa bayar rent, ada uang buat makan, sudah puji Tuhan 1 bulan. Kerja dulu awal masih kerja salah satu pabrik, gaji 1 jam hanya $11, itu sudah puji Tuhan, sudah bersyukur. Itu 1 bulan pertama itu masih berjuang, kemudian bulan kedua, puji Tuhan saya bekerja di restoran dan sempat kerja di restoran. Kerja di restoran sekitar 6 bulan. Jadi apa di restoran tuh? Saya all rounder di restoran. saya masak, saya semuanya. Terima customer. Nah, baru melayani customer. Melayani semua, iya. Restoran Indo lah. Oh, restoran Indo. Nggak usah disebutin mereknya apa. Pokoknya restoran Indo. Iya. Tapi hebat loh. Maksudnya dari apa tadi, kerja di company ya, pabrik, terus bisa sekolah kerja di restoran ya. Puji Tuhan karena saya juga kan hobinya masak, sukanya masak, suka makan. Kita jadi tahu kita udah pernah nyobain sih masakannya, makanannya enak-enak ya Pon. Jadi kapan-kapan kita diundang lagi ya. Siap. Oke. Ya terus gimana? Kemudian beberapa bulan itu saya kerja restoran dan teman ada rekomendasikan untuk kerja di salah satu pabrik daging, kemudian pindah ke pabrik daging dan sampai sekarang. Jadi saya kerja di pabrik daging sudah 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Kerja di pabrik daging itu yang pekerjaannya sekarang? Sebelum di pekerjaan saya sekarang, saya kerja di perusahaan daging sapi.
Tapi itu cuma 3 bulan, kemudian waktu lalu COVID, Iya. kemudian perusahaan ini tutup, kemudian saya direkomendasikan di pekerjaan saya yang sekarang. Nah waktu COVID itu nih, kita sebelum ke pekerjaan ya. Waktu pas COVID itu kan Popon ada di sini ya. Iya. Karena kan kita kan masih baru ya, kita nggak tahu. Karena kita Waktu datang COVID itu, kita nggak ada di sini ya. karena kita datang itu pas border baru buka Baru gitu loh buka, Pon. iya. Jadi kita nggak tahu waktu pas COVID itu kalian tuh di sini tuh gimana, survive kah Iya. atau benar-benar struggling kah, gimana Pon? Waktu COVID, saya juga tadi di jalan saya cerita ke temannya di mobil. Saya bilang saya puji Tuhan waktu COVID itu dalam tanda kutip panen, banyak uangnya. Oh wow banget, luar biasa. Ya karena apalagi kan waktu di sini COVID di sini kita mau tes itu aja PCR itu kan dibayar sama pemerintah. Terus kamu kalau positif dapat bayar juga. Tapi gitu. bukan itu, pekerjaan saya malah jadi lebih banyak waktu COVID. Ya jadi saya bilang ke teman saya waktu COVID, kebetulan waktu itu saya banyak berkat, banyak uang maksudnya waktu COVID. Karena pekerjaan saya full, banyak overtime-nya, kemudian saya ambil semua pekerjaan karena mau pulang ke rumah kan nggak mau ngapa-ngapain di rumah. Jadi lebih baik ya udah saya bekerja. Karena waktu itu di Melbourne kena lockdown. Kan? Salah satu lockdown terberat di dunia itu Melbourne. Iya. Kemudian saya bilang pokoknya saya bekerja waktu itu dan ada berkat, saya boleh bantu saudara-saudara, teman-teman saya yang ada di Indonesia. Luar biasa. Puji Tuhan ya Pon. Jadi tuh memang Tuhan nggak pernah salah sih. Karena dia selalu menempatkan kita ke tempat yang tepat gitu kan. Pada saat itu kan Popon kerja di perusahaan daging. Nah, daging itu kan pasti konsumsi orang pasti, setiap hari iya, kan. Iya betul. Saya nggak tutup ya. Iya. Karena beberapa perusahaan, kayak ada beberapa teman saya cerita dia kerja di perusahaan mana gitu, terus perusahaannya ditutup jadi di PHK gitulah. Betul. Puji Tuhan. Terus kembali lagi nih di waktu Popon kerja di perusahaan daging selama berapa tahun tuh Pon kerja di situ? Total di yang mana? Di Yang daging. sekarang ya. Yang sekarang. Itu sama berarti ya sama yang Itu kerjaan daging sekarang. sapi. Cuma sekitar 3 bulan. 3 bulan, terus Kemudian ke sekarang pindah lagi ke daging lagi. perusahaan daging babi. Oh, semua Oh, pokoknya dari temanya sapi ke babi daging ya. Jangan Anda kedagingan. Ini tanda-tanda mau makan daging. Dari sapi sekarang ke babi. Ya. Nah Itu- aku Di ya. daging babi itu saya start dari bulan April 2020 dan sampai sekarang. Puji Tuhan. Nah, aku tuh dengar ini nih. Kalau kita pas kita kerja gitu kan pasti kan ada yang kerjaan yang menurut kita yang berat, sama kita tuh suka bilang, aduh pengen dapat kerjaan enak gitu kan. Kayaknya ada yang pekerjaan yang terlalu rutinitas banget atau Boring membosankan, ya boring gitu kan. Nah kalau menurut Popon apa yang kerjaan yang paling terberat yang pernah Popon alami itu apa? Ada ceritanya nggak? Ya, pekerjaan yang terberat sebenarnya menurut saya kalau di Australia nggak ada pekerjaan yang berat, tapi tergantung kemauan kita. Nah, tapi waktu saya awal kerja di perusahaan daging babi ini, itu saya rasa berat sih, berat. Waktu itu saya bekerja ditempatkan pertama itu di bagian untuk cabut lemak di perut babi, dan itu sakit luar biasa. Awal mula waktu baru mulai kerja kan, saya cuma tarik, ini kerja gampang banget, cuma tarik begini kan. Tapi ternyata kan setiap hari itu babi yang dibunuh itu kita sekitar 4.000 sampai 5.000 ekor. Oh my god. Mirip-mirip lah ya sama yang di Tibaldi. Sebut merek lagi. Ini soalnya ini perusahaan babi terbesar di Australia. Dan awal-awal wah ini gampang. Pas besoknya aduh ini jari-jari sudah perih. Seperti kejepit pintu atau ya udah mulai perih. Nah, itu dia kerjaannya tuh pakai glove nggak waktu tarik? Iya pakai, Tarik lemak. iya ada gloves apa semua. Cuman mungkin Tapi teknik, tembusnya. iya mungkin teknik saya yang salah atau apa bagaimana. Kemudian saya bekerja dan waktu itu saya tanya sama teman yang di sebelah, sudah berapa lama di sini? Dia bilang, oh sudah 6 bulan. Yang sebelah lagi, sudah berapa lama di sini? Udah 1 tahun. Wow.
Nah itu yang buat jadi saya Semangat Saya ya. bilang, Jadi motivasi Tuhan, ya. kalau mereka bisa, berarti saya bisa. Betul. Kadang-kadang kita mesti liatin orangnya. Tapi itu juga luar biasa ya, Tuhan itu kadang kirim seseorang seperti malaikat. Tiba-tiba ada orang datang, orang Burma, dia bilang, kamu dari Indonesia? Dia bilang, oh ya, kamu dari mana? Oh, saya orang Burma tapi saya pernah kerja di Malaysia, jadi saya bisa speak bahasa. Terus dia bilang, saya lihat kamu sudah sakit jarinya, kamu istirahat saja biar nanti saya yang bantu. Karena pekerjaannya baik banget ya. seperti itu. Tapi puji Tuhan saya di bagian itu cuma sekitar 1 minggu. Kemudian saya dipindah ke usir-usir babi. Nah, gimana tuh ceritanya usir-usir? Coba nih, unik kayak ini usir-usir babi ya. Usir-usir babi. Nah ini usir babi tapi gajinya berapa dulu tuh? Oh iya, gajinya berapa dulu. Cuman kayaknya selama ini aku baru denger nih tuh pekerjaan usir-usir babi. Gimana tuh ceritanya? Kira-kira ada mungkin sekarang ya kita boleh. Iya, gimana itu ceritanya? Waktu itu ada supervisor datang kan, Victor, kamu nanti pindah ke bagian di belakang sana. Kerjanya gampang. Cuman menuntun babi dari kandang, dia keluar nanti di lorong sebelum dia dibunuh. Lucu banget nih ceritanya. Menuntun babi. Jadi kayak gembala babi. Iya, jadi gembala babi saya dulu, gembala babi. Terus. Bukan domba tapi babi. Bukan ke air yang tenang. Bukan ke air yang tenang. Tapi saya menuntun babi ke pembantaian. Ke pembantaian, iya, bukan ke air yang tenang. Kasian banget tuh babi. Terus. Iya, jadi itu pekerjaannya, jadi cuman babi kan keluar dari kandang, nanti dia ada di lorong untuk dia digiring ke, nanti dia dibantai. Nah itu kan babi nanti keluar dari kandang sekitar 20-30 ekor. Nah kan ada pintu-pintu otomatis nanti yang untuk dorong mereka. Kadang kan babinya 30 ekor loh. Terus kadang kan babi ada yang hadap sana, jadi kan kayak begitu. Jadi saya harus melerai. Sorry. Gitu. Lucu banget ini. Ada yang mana nggak mau dibantai. Nah, ada yang babi yang sudah dipukul nggak mau jalan. Jadi lu pakai ini pecutan. Iya, ada kayak tongkat gitu. Jalan. Lucu juga ya maksudnya. Ini pekerjaan yang unik dan lucu dan juga menghasilkan uang yang luar biasa kan waktu itu ya, Pon. Nah, lucu banget ya ini ceritanya. Aku nggak kebayang sih sampai aku bisa jadi si pengembala babi. Terus kasihan banget yang dia dibawa ke pembantaian ya. Nah itu kan juga yang kita konsumsi kayaknya ya. Itu kayaknya yang selalu kita makan tuh babi. Oke, baiklah. Jadi kerjaan yang paling berat itu ya, Pon ya. Jadi yang waktu yang waktu di daging cabut ya. lemak itu, karena sekalipun saya di situ cuma kerja 1 minggu di bagian situ 1 minggu, tapi di 2 bulan setelah itu kuku-kuku saya copot semua. Iya. Tapi copot maksudnya ini kuku-kukunya semua? Iya, kuku semua itu copot. Tapi udah nggak sakit, karena udah kering dulu kan baru copot. Ada nggak pada saat itu Pon titik di mana Popon bilang Tuhan kayaknya gue mau berhenti dulu atau kayaknya gue mau istirahat, kayaknya gue capek. Pernah nggak dalam posisi seperti itu waktu ada di Melbourne ya? Oh ya, iya sih, pasti melewati itu semua ya. Di awal-awal tahun pertama mungkin masih senang, sudah di Australia boleh menghasilkan dolar ya begitu. Tapi lama-kelamaan ada rasa capek, rasa bosan, jenuh karena kita melakukan aktivitas yang rutinitas begitu. Tapi saya bilang ke Tuhan, capek Tuhan, apa lagi, maksudnya di sini bosan seperti itu ya. Jauh dari keluarga lagi kan. Tapi satu lagi, saya percaya tidak kebetulan kalau kita boleh ada di sini. Tuhan bawa sampai di Melbourne, betul. Itu tidak ada yang kebetulan, karena ada rencana Tuhan. Mungkin Tuhan pakai kita ke sini untuk kita boleh jadi berkat bagi orang lain. Betul ya. Jadi kita kembali lagi, kita fokusnya tuh setelah kita semua ada di sini, kita jadi berpikir ternyata tuh memang Tuhan itu tempatin kita dimanapun. Itu kita tuh bukan cuma memberkati diri kita sendiri, tapi kita juga punya andil untuk memberkati orang lain. Karena itulah tugas kita gitu kan. Sebagai anak-anak Tuhan. Nah, apalagi kita melayani Tuhan. Nah,
ada posisi di mana waktu kita ada di Melbourne sini tuh ada rasa capek, lelah gitu kan. Tapi terbayar dengan apa yang kita terima, di mana kita diberkati, dan ini satu hal yang penting, kembali ke tema. Jadi setia dalam perkara yang kecil, Tuhan percayakan ke hal yang lebih besar lagi. Nah, Mungkin kita masih ke banyak segmen kedua ya. kita masih banyak lagi akan kita bahas bersama bintang tamu kita Popon di sini. Dan sebelumnya kita lanjut lagi, kita akan dengarkan pujian dari teman kita yang juga idol. Wow. Nah, kita kedatangan bintang Idol, tamu juga Indonesian ya. Idol loh ini. Iya, Indonesian Yang Idol. udah ada di Melbourne nih. Iya, sekitar tahun berapa itu, Rich? 2007 kayaknya ya. Kayaknya si Ria kayaknya dulu pernah ikut tapi nggak masuk. Saya pernah ikut 2006. Itu namanya belum rencananya. Iya, saya gagal di berapa besar itulah. Makanya udahlah nggak usah itu, soalnya nggak sampai ke 10 besar. Iya, kita akan dengar pujian dari Steve. Biarlah Steve pujian ini memberkati kita semua. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Puji Tuhan, terima kasih Steve, pujiannya sangat memberkati kita. Juru selamatku, kalau Yeah. Tuhan bisa kasih keselamatan aja dia bisa kasih, masa hal yang kecil dia nggak pelihara, dia nggak kasih buat Betul. kita. Puji Tuhan. Kita kembali lagi ke Popon. Ada pertanyaan apa lagi Bu? Iya. Sampai sekarang nih kita mau nanya nih, yang tadi tuh yang bilang kan awal pekerjaannya itu tuh yang usir-usir babi nih Ya. kan. Nah sampai sekarang masih kerja itu atau gimana nih Pon? Ya, ini saya sekalian bersaksi ya. Oke, Ya. boleh, Bang. Awalnya saya itu bekerja seperti itu ya, usir-usir babi. Tapi puji Tuhan sekarang saya sudah bekerja masih di perusahaan yang sama, tapi di bagian maintenance fitter. Ya bagian mekanik engineering. Nah, setahu aku tuh ya kalau kita maintenance itu kan pasti mesti harus ada background sekolah gitu. Nah, Popon pernah sekolah maintenance sebelumnya? Enggak pernah. Belum pernah. Nah, itu dia yang Favor jadi banget ya. luar biasa perkenanan Tuhan buat Popon ya, favor buat Popon dari seorang yang cuman jadi usir babi kah atau kerjaan production di, Ya, mungkin di itu pabrik. dianggap orang tuh apa sih usir babi doang Iya. gitu ya. Dan kemudian karena dia setia dalam perkara kecil, ke orang lain mungkin udah menyerah, tapi dia tetap loyal di perusahaan itu dan kemudian dia dipromosiin menjadi maintenance di perusahaan ya. Dan kalau di Melbourne itu teman-teman sahabat Triple C, kita itu mesti sekolah dulu, ngambil course apa dulu, baru kita bisa ada di posisi skill job. Jadi kalau misalnya butuh sertifikat, Ya. butuh sertifikat yang kita itu layak untuk bisa join di tim Ya. itu. Nah, Popon luar biasa sekali perkenanan Tuhan buat Popon. Puji Nah, Tuhan. gimana kesaksiannya sampai Ya. bisa dapat job itu, Pon? Ya ceritanya, saya waktu di bagian production itu usir-usir babi, kemudian Tunggu dulu. Sorry dipotong kan. Kita mau panggil Kids Crew dulu buat datang. Kasihan mereka udah. Kids Crew. Kasih minum dulu nih kayaknya Popponnya tamu udah kita nih. kehausan. Aduh, nanti keselak Kids nih. Crew. Kids Crew. Mana nih? One by one. Lucu banget ya itu sepatu kok bisa. Thank you guys. thank you, Halo. No. Thank you. thank you. Thank you guys. Thank you guys. Bye. Kids Crew. Iya. Lucu sekali. Ya, puji Tuhan. Jadi mereka bisa ada pelayanan juga di media ya. Oke, Ya, lanjut jadi ya. lanjut lagi Pon. Jadi gimana? Ya, kesaksiannya. Jadi selama 2 tahun itu saya kerja di bagian production. Dan tadi sudah disinggung waktu COVID itu, peraturan dari pemerintah kan kita harus ada pengurangan karyawan. Nah, puji Tuhan dalam masa itu saya masih tetap bekerja. Dan karena saya mungkin sudah lama 2 tahun di situ, akhirnya sudah banyak pekerjaan di ruangan itu saya kuasai. Kebetulan mungkin di sini orang Asia mungkin rata-rata pekerja keras ya. Jadi kita semua pengen dicoba, pengen cari tahu. Nah, orang lain, Victor, ngapain kamu mau urusin itu? That's not your job. Saya bilang kalau saya bisa lakukan, kenapa tidak? Nah, jadi
saya lihat ada teman yang butuh bantuan, saya bantu. Saya lari ke kerjaan yang satu, seperti itu. Saya lari ke kerjaan satu, saya bantu. Nah, ada cerita lucu. Saya biasanya kan kalau itu babi dipotong, itu babi-babi yang besar itu kakinya kan dipotong-potong, terus cuman berserakan di lantai. Nah, jadi bos kasih tugas kepada saya, Victor, kalau kamu bisa minta tolong selesai, kamu kumpul babi terus buang di mana? Di bin apa sih itu, sampah kan. Nah, tapi teman-teman bilang, Victor, that's not your job. You can go home now. Because karena saya start awal, jadi sebenarnya saya sudah bisa pulang. Tapi saya bilang, saya juga mau pulang, mau ngapain di rumah. Jadi saya lakukan itu, saya bersih itu. Kalau saya nggak capek, saya bersihkan, saya angkat, saya buang. Tapi karena saya bilang sama bos, waduh saya mau pulang, saya sudah capek. Ini kan nggak terlalu banyak, mungkin boleh orang lain. Oh ya, nggak masalah. Mereka juga nggak bisa paksa kita kan untuk lakukan itu. Nah, saya begitu tiap hari, satu kali saya selesai kerja, teman-teman selesai kerja, semua sudah pulang kan, sudah pulang. Tinggal saya. Nah, pas waktu itu saya lihat, wah ini kaki-kaki babi itu di lantai banyak. Nggak ada yang bersihkan waktu itu. Banyak. Kalau kita di situ kita jadiin sop renebon itu kaki babi. Enak gitu ya kalau jadi renebon. Nah, waktu itu saya lihat banyak kan. Saya pikir bukan kerjaan saya sebenarnya. Jadi saya pikir saya sudah mau pulang. Tapi Roh Kudus itu bicara, saya harus angkat itu, bersihkan. Tapi pada waktu itu saya sudah rasa capek, sudah lelah karena sudah bekerja. Kemudian waktu saya mau pulang, terus akhirnya saya balik, saya sementara angkat itu kaki babi. Kemudian saya Suara teriak. kenceng banget kali ya, balik. Iya. Kayak tidak ada damai sejahtera kalau saya mau pulang, sepertinya tidak ada damai sejahtera. Padahal secara hukum atau secara itu tidak masalah kalau saya pulang. Itu bukan urusan saya. Kemudian waktu saya balik, saya sementara angkat itu kaki-kaki, saya teriak waktu itu. Karena sudah capek, saya teriak, oh Tuhan, pakai bahasa Manado. Gimana tuh teriaknya oh Tuhan, biar jo orang ndak lia, yang penting Tuhan ada lia. Karena waktu itu ndak ada orang sama sekali, ndak ada siapa-siapa sama sekali. Kan saya ingat firman Tuhan bilang, apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang jadi pegangan saya. Kan saya percaya dimanapun kita berada itu Tuhan percayakan kepada kita. Jadi sekalipun teman-teman bilang, oh itu bukan, that's not your job, jadi jangan terlalu khawatir. Tapi saya pikir karena saya lakukan bukan untuk manusia, tapi saya lakukan untuk Tuhan. Waktu itu saya teriak, oh Tuhan, sekalipun orang lain tidak lihat, yang penting Tuhan lihat. Nah, singkat cerita, 1 minggu tepat setelah saya teriak itu, bos di salah satu departemen yang mekanik ini, bagian maintenance fitter, dia panggil kepada saya. Orangnya tinggi besar. Kalau saudara teman-teman mungkin pernah nonton film mekanik Jason Statham, seperti itu, tinggi besar. Victor, sini, saya mau bicara dengan kamu. Dia bilang, mau nggak kamu join dengan saya, tim saya? Itu 1 minggu setelah itu, saya bilang, oh saya mau. Semua orang itu mau join dengan tim ini. Saya bilang, oh saya mau, tapi saya tidak ada basic mekanik sama sekali. Terus dia bilang, tidak masalah, saya tidak peduli. Saya sudah perhatikan kamu sudah lama di sini. Dan saya lihat, ini dia yang bicara ya. Saya lihat kamu itu berbeda dengan orang-orang yang ada di sini. Saya lihat kamu suka tolong orang. Saya lihat kamu, maksudnya kamu bisa menguasai beberapa pekerjaan dan kamu tidak segan-segan menolong teman-teman yang lain yang butuh pekerjaan. Kamu itu berbeda dengan orang-orang yang ada di sini. Jadi saya mau kamu bergabung dengan saya. Oh, siap. Saya antusias sekali. Kemudian akhirnya saya bergabung. Nah, dijelaskan apa pekerjaan saya, kemudian saya di training untuk melakukan pekerjaan. Karena saya bilang saya tidak ada basic sama sekali untuk pekerjaan mekanik atau engineer. Dulu sekali saya punya cita-cita jadi dokter. Jadi saya sekolah SMU itu IPA, ya, fisika, matematika. Jadi saya bilang kalau sekarang saya tahu saya bekerja seperti ini, mungkin waktu di Indo saya sudah masuk sekolah STM, iya kan? Nah, kemudian saya mulai bekerja, singkat cerita 1 minggu
1 minggu saya bekerja, saya sudah stres. Karena banyak sekali yang harus dipelajari kan. Robot-robotnya, itu semua kan digital. Terus rusak ini, rusak itu, saya nggak tahu mau bagaimana. Tapi saya di training, tapi itu saya sudah stres 1 minggu pertama. Saya bilang sama teman saya, aduh saya stres ini. Saya mungkin mau menyerah, saya bilang gitu kan, saya menyerah. Saya bilang kalau masalah seperti ini sangat-sangat awam buat saya. Kalau disuruh masak mungkin tutup mata, saya pegang ini saya tahu ini apa, ini apa. Iya Tapi- kan, iya setahu kan kalau misalnya secara kan dulu suamiku tuh kan engineering ya. Iya, Jadi dia tuh kalau dia ngomong soal banyak hitung-hitungan, Iya. ya kan Pon? iya. Banyak yang kayak kalku harus dikalkulate apa segala macam. Jadi banyak rumus-rumus juga kan. Ya, saya percaya ini benar-benar luar biasa loh. Iya. Aku terkagum loh. Maksudnya tadi, aduh, sampai mau meneteskan air mata benar. Iya. Itu yang tadi Popon. Nah ini ya, aku garis bawahi waktu Popon teriak apa? Oh Tuhan tolong, sekalipun Nggak ada Orang yang lain lihat. orang lain gak lihat tapi Tuhan Tapi lihat. Tuhan. Itu benar-benar underline buat kita juga Iya. semua yang ada di sini ya. Yang mendengarkan juga ini. Apapun yang kita perbuat, itu seperti firman Tuhan bilang, itu lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Seperti itu Tuhan. Dan saya juga sih lihat teman-teman saya ini kan kita rata-rata teman seperjuangan di tempat kerja gitu. Jadi kita selalu memberi lebih dari yang diharapkan. Ya. Jadi orang lain mungkin dilihatnya orangnya lazy, ada dapat tujuan apa julukan apa kok princess lah apa karena males apa. Tapi teman-teman kita yang ada di sini tuh benar-benar mau beri lebih dari yang diharapkan gitu kan. Betul. Nah itu yang poin yang luar biasa yang aku dapat dari ceritanya Popon ini. Iya. Nah kemudian yang pas sekarang udah bisa banget ya, maksudnya ngerjain kerjaan ini sekarang tuh udah gimana Pon? Belum juga. Udah berapa Masih lama? belajar. Udah berapa lama? Sudah 2 tahun, puji Tuhan. Oh, puji Nah Tuhan. terus seperti saya cerita tadi, saya bilang saya sudah sepertinya mau menyerah. Setelah 1 minggu itu, bos ini panggil saya ke ruangannya. Dia panggil, Victor duduk di sini. Terus dia bilang, kenapa? Saya dengar kamu stres, kamu mau menyerah. Kenapa? Kamu cerita ke saya. Saya bilang, ya mungkin saya takut mengecewakan bos karena jujur ini adalah sesuatu yang baru buat saya. Terus bos saya bilang, saya tahu kamu tidak bisa apa-apa untuk mekanik karena saya tahu kamu tidak ada basic dengan ini. Tetapi saya tidak peduli itu. Saya tidak tahu kenapa saya suka kamu, dia bilang begitu. Suka dalam arti pekerjaan ya. Dia bilang, saya tidak tahu kenapa saya percaya ini anugerah ya, favor. Jadi dia bilang, saya cuma mau kamu itu enjoy your job and enjoy your money. That's it. Don't worry about your job. Karena Baik banget ya bos kayaknya. ya, karena kalau yang ada masalah kan saya ada anak-anak lain. Nah, waktu ngobrol-ngobrol begitu, saya lihat di mejanya itu, di meja ada komputer dan layar yang besar, dan itu semua kamera-kamera. Dan itu seperti Tuhan bicara pada saya, sekalipun orang lain tidak lihat. Itu dia ternyata ini bos ini, itu dia perhatikan, dia bilang awal, dia bilang saya sudah perhatikan kamu dari awal. Dan saya itu Roh Kudus seperti bicara. Itu mungkin kita pikir kita tidak diperhatikan, Nggak dilihat. tapi Betul. Tuhan gerakan orang lain untuk Betul. waktu itu saya merasa Dahsyat seperti banget. disiram, seperti ada sesuatu yang segar dan Ya. saya bilang ini anugerah Tuhan. Benar. Puji Anugerah Tuhan. Tuhan. Saya tidak pernah pikirkan, tidak pernah bayangkan. Firman Tuhan bilang apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam dalam hati, hati. itu yang Tuhan sediakan. Tuhan Tidak pernah Yes. terpikir saya untuk Amin, amin. Iya, sekarang saya jadi mekanik, tidak pernah terpikir. iya Iya betul. betul. Tapi puji Tuhan. Ini waktu bergulir begitu cepat. Ini masih banyak banget yang kita Iya, mau kayaknya masih ngobrol banyak sama banget Popon. yang harus Nah, dicurahkan gitu ya. Ya, nah Mungkin kira-kira nanti apa? ada episode kedua kali ya Iya, kita harus mungkin. undang. Jadi nanti kita mungkin di lain kesempatan kita Ya. akan ngobrol lebih lagi sama Popon dengan tema yang berbeda. Nah, kira-kira ada hal-hal apa yang bisa memotivasi teman-teman nih? Kira-kira yang teman-teman yang di perantauan atau teman-teman Iya. yang ada di Melbourne yang baru datang. Gimana, Popon? Ya. Ada. Mungkin saya mau bilang seperti tadi. Kalau Tuhan sudah bawa kita di sini, pasti Tuhan bertanggung jawab. Amin. Tidak ada yang kebetulan. Yang Amin. pasti apapun yang kita lakukan dengan segenap Segenap hati hati. seperti untuk Tuhan Yes. dan bukan untuk manusia. Betul. Dan janji Tuhan bahwa
bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak Amin. daripada apa yang kita Amin. doakan Luar atau biasa. pikirkan. Amen. Saya tidak pernah berdoa atau terpikir untuk jadi mekanik, tetapi Tuhan bawa Tuhan bawa. sampai sejauh ini. Itu Amin. Tuhan udah pilih Iya, sih puji memang Tuhan. ya. Luar Ya. biasa sih. Puji Kita Tuhan. diberkati nih. Kita sangat diberkati loh, Pon. Sangat diberkati Terima ya. kasih Gimana buat Kang Gibor? kehadirannya. Wah, luar biasa. Ada loh. pertanyaan Nah, teman-teman apa, semua Kang nih Gibor? media. Mungkin ada pertanyaan apa? Gajinya lebih besar. Oh, ya. itu Tuhan. ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Kedengeran tadi ngomongnya. Iya. Iya. Coba. Coba Gajinya diulang. katanya lebih Gajinya besar sekarang berarti tentunya lebih besar ya. Iya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nggak pernah Puji terpikir. Tuhan sampai Tuhan. Puji Tuh, kasih tahu nggak ya? Iya. Lebih dipertegas dong puji Iya. Tuhan. Ya, Iya. puji Tuhan. Puji Tuhan Karena ya. ya, dulu ya. Ya puji Tuhan, nggak pernah terpikir sekarang boleh digaji lebih dari ya 100.000 lebih lah per tahun. Oh, luar biasa, gede banget loh. Wow, Nah, itu luar biasa. Anugerah Mau Tuhan. nih. anugerah Puji Tuhan. Tuhan. Mendaftar. Yang mau jadi maintenance coba. Anugerah. Ya itu Iya. balik lagi sih anugerah ya. Puji Tuhan. Ya, kembali lagi ke setia dalam perkara kecil. Jadi intinya sih memang memberkati itu tugasnya Tuhan ya. Kita Ya. hanya melakukan bagiannya kita. Ya, betul. Bagian kita itu yaitu bekerja, melakukan dengan segenap hati seperti yang tadi Popon bilang, seperti untuk Tuhan, ya kan? Apapun yang kita lakukan, firman Tuhan juga bilang demikian. Kita baca di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, saya akan bacakan buat teman. Atau Popon tolong bacain Pon Lukas 16 ayat 10. ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin, amin. Di waktu kita setia dalam perkara kecil, Tuhan itu setia akan memberikan perkara-perkara yang besar buat kita. Tapi waktu dari perkara kecil aja kita udah menyerah, kita Mungkin udah bersungut-sungut. orang akan lihat kan apa sih itu Iya, bukan hal yang kecil. Tapi Kita- ketika kita melakukan dengan segenap hati, betul. Jadi waktu kita perkara kecil aja kita udah bersungut-sungut, kita nggak suka cita melakukannya, itu kita akan merasakan juga mungkin lebih ada berat. juga sih kita ngeluh-ngeluhnya, aduh kok gini ya ini. Iya kan? Ya. Tapi kayak Popon tadi bilang kan, ada sih masa jenuhnya, ada yang manusiawi gitu ya. Betul. Udah mau nyerah gitu loh. Tapi kan ya Roh Kudus sebagai pengingat yang Ya. selalu kasih lagi Iya. Kekuatan. kekuatan Iya. gitu. Dan satu hal lagi yang perlu jadi catatan buat kita hari ini, aku sangat diberkati dengan tadi yang Popon lihat waktu dia bilang tadi, yang waktu dia mau angkat itu kaki babi dan dia bilang, Tuhan, orang lain gak lihat tapi aku Iya. tahu Tuhan lihat. Itu sih luar biasa ya, karena Itu sih yang memang Tuhan pasti melihat dan dia melakukan luar biasa buat kehidupan Popon. Dia memberkati Popon dan ada hal juga yang yang banyak faktor yang Tuhan juga lihat dalam pribadi Popon sehingga dia juga diberkati luar biasa. Kita juga teman-temannya bisa melihat bagaimana Popon diberkati Tuhan. Kita ada di penghujung podcast kita. Biarlah cepat banget hari ya ini ya. waktunya ya. iya cepat banget waktu berlalu dan hari ini 1 jam lebih maju Lebih dari- maju Oh, ya iya. hari ini ya. Jadi lebih tambah malam hari ini ya. Daylight saving. Iya. Iya. Oke. Sampai ketemu lagi di podcast kita yang berikutnya dan hari ini kita juga ada kedatangan Steve. Thank you Thank buat you, kehadirannya. Steve. God bless you. Tuhan berkati juga dengan Ini dikirim keluarganya. dari Indonesia langsung. Ya, nanti minggu depan kita tunggu kesaksian Steve. Wah, Iya. ditunggu ya. Ya, baiklah. Ya, Jangan Dan- apa ya? Jangan mengganti jangan channel. lewatkan, jangan lewatkan. Thank you so much. Thank you so Popon. much Terima Popon. kasih, God terima bless kasih. you dengan Terima kasih. keluarganya juga di Manado. Ada keluarga besar di Manado ya. Ya, Popon. jangan lupa nih nonton nanti ya keluarga di Manado. Iya. Baiklah teman-teman, sahabat Triple C, sekian dulu podcast kita hari ini dan satu lagu pujian untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan bye. God bless you. Bye.